Tapi yang penting kita sendiri bahagia. Karena dengan kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Iya, itu poinnya. Biar bagaimanapun ya, perempuan itu harus physically healthy, ya, mindfully healthy. 1 kali jatuh 1000 bangun. Oh, gitu. tuh lebih banyak lagi. Banyak kalau itu. Harus dong. Iya, gitu. Semangat, oke? Halo, hai, ketemu lagi saya dengan Dr. Grace di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kita kedatangan tamu cantik dan I may say the most talented woman. Hai Tia Subiakto. Ya, aduh kayaknya nggak ada yang nggak kenal deh. Tapi terima kasih Dr. Grace, karena aku juga masih harus belajar banyak. Oke, gitu. Kayaknya sebenarnya bukan Tia aja yang mesti belajar banyak. Kita semua mesti belajar banyak sih. Kan katanya never stop learning. Iya betul, never stop learning. Nah sekarang tuh kita sebenarnya mau bahas yang enteng-enteng aja. Mumpung kita sama-sama perempuan, kita mau bahas woman empower woman. Apaan sih woman empower woman? Kalau dari kacamata Tia, kira-kira seperti apa tuh dengan kalau dengar kata-kata woman empower woman? Woman empower woman. Sebenarnya perempuan itu punya kekuatan masing-masing. Yes. Jadi di masing-masing perempuan itu punya kekuatan untuk bisa mengayomi masing-masing, untuk bisa menyayangi masing-masing, dan untuk membantu masing-masing perempuan agar berdaya. Gitu. Yes. Ya. Sebenarnya kan bukan cuman kita di dunia ini yang perempuan. Jadi di circle keluarga kita itu ada anak, ada ibu, ada ibu mertua gitu kan. Terus ada teman-teman kita. Nah itu memang kita harus bisa mempunyai kekuatan untuk bisa menyenangkan, saling support, betul. That's why kita bilang woman empowerment. Kadang-kadang kita benar loh. Kadang-kadang kita mikirnya woman empower woman tuh jauh banget empower woman yang ada di benua mana. Padahal ternyata yang di inner circle kita sendiri ada yang dekat, malah lupa kita. Kita tidak menutup mata ya bahwa sekarang ini dunia ini borderless. Yes. Tambah sempit rasanya. Iya, karena kan sekarang ini zaman digital dan misalnya percakapan kita ini bukannya nggak mungkin ditonton di belahan dunia, ya kan? Iya. Nah itu dia. Jadi kalau menurut aku sebenarnya sebaiknya yang kita lakukan kalau kita mau empower perempuan di dunia adalah kita harus bisa berkarya. Yes. Jadi kita berkarya setiap hari. Kita bisa sharing knowledge setiap hari. Kita bisa sharing ini. Kita bisa sharing tentang macam-macam lah, tentang spirit, tentang kekuatan dan lain sebagainya gitu. Kayak aku sekarang ini ya mulai 2 tahun lalu lah. Sebenarnya aku tuh lebih senang berbagi gitu. Jadi aku punya satu episode kehidupan yang sebenarnya episode kehidupanku semuanya ups and downs gitu kan. Tapi mostly downs gitu. Tapi kan bagaimanapun aku akhirnya berusaha untuk survive dari situ dan buat aku sendiri usaha untuk survive itu bisa dituangkan ke literasi untuk dijadikan legacy bagi yang itu yang nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Mostly orang ketika dia down dia malah drag orang lain untuk ikutan down, kan sering kayak gitu. Karena dia pengen gini, lo nggak tahu sih gue nih sebenarnya lagi begini begitu ya kan? Kalau aku tuh punya prinsip satu ya dok, tidak ada waktu untuk down. Yes. Tidak ada waktu untuk jatuh, tidak ada waktu untuk sedih, tidak ada waktu untuk meneteskan air mata. Itu penting. Yang ada kita harus survive, kita harus. Oke, jadi kayak tahun lalu aku memang sedang mengalami masalah rumah tangga kan, yang mengakibatkan aku sekarang harus sendiri menopang rumah tangga dan anak-anakku gitu. Tapi aku selalu kalau setiap
misalnya nih, aku butuh kekuatan untuk bangkit gitu. Kemudian aku sharing sama papaku, sama mamaku gitu. Terus apalagi sama sama teman-temanku gitu. Mereka cuma bilang, Tia, you're a strong woman, bisa kok, kamu bisa bangkit. Udah, kamu tuh single parents, kamu tuh punya 2 anak yang harus kamu urus. Kamu punya waktu untuk down. Emang kamu punya waktu buat sedih? Udah, akhirnya aku tuh nggak ada nangis-nangisnya. Aku cuman bangkit. Terus udah gitu kebetulan pada waktu itu aku sempat ada satu program kelas untuk mengajar musik film dan juga ada konten rasa layar lebar. Itu yang aku akhirnya berusaha bangkit di situ, nggak pakai nangis, nggak pakai apa. Ya udah, kalau nangis nanti aja nangisnya, udah nggak ada waktu buat nangis. Dan kalau misalnya pun nangis juga nggak berasa gitu. Karena kita fighting spiritnya harus kita kuatin. Nah itu yang berat. Itu yang berat. Karena kadang kebanyakan dari kita ya nggak punya fighting spirit gitu loh, ya kan. Aku suka merhatiin kita perempuan kan memang, apalagi kayak misalnya let's say kayak Tia gitu kan, being a single parent gitu kan, terus anak-anak ada, terus kita mesti care sama anak-anak, mesti care dengan orang lain which is keluarga terdekat. Terus who cares about me gitu kan, siapa yang mikirin gue gitu, ya kan. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita nggak punya fighting spirit. Ya, nah ini yang mau kita coba bangunin. Perempuan, ayo, nggak usah nunggu, nggak usah berharap dari siapapun. Build your own spirit, build your own happiness, build your own kingdom, gitu loh, ya kan? Jadi kita strong, ya, kita bisa kok. Aduh, perempuan itu kekuatannya luar biasa, ya. Udah melahirkan, coba kurang apa? Nggak ada rasa sakit yang melebihi rasa sakit melahirkan pastinya, ya kan. Nah jadi perempuan lemah itu harusnya nggak ada, tapi selalu kita ngingetin teman-teman sesama perempuan, ayo coba lihat diri sendiri, jangan diabaikan diri sendirinya. Mulai dari mana? Semuanya, dari kesehatannya, dari penampilannya, dari pemikirannya, semuanya mesti positif dulu gitu. Baru kan kita bisa bilang kita punya kekuatan, benar nggak? Betul. Oke. Apa yang Tia lakukan dong kalau kayak gitu pada saat itu? Pada saat terpuruk, aku sih, ya gimana ya, tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Awalnya aku merenung aja, Oke, ini satu ujian. Terus apa sih yang harus dilakukan? Ya udah, aku akhirnya punya agenda. Oh iya ya, yang kemarin aku konsepin di tahun lalu belum aku jalanin nih, aku jalanin sekarang deh. Oh iya ya, kemarin nih ini aku tulis nih bulan lalu nih, ya udah aku jadiin lagu deh. Oh iya ya, anakku tuh lagi kepengen banget bikin lagu gitu. Jadi ya udah sini aku produce. Jadi apapun untuk membahagiakan semua orang gitu ya di sekitar. Doesn't matter aku mau keadaannya gimana. Kayak gini Dok, aku tuh akhir tahun lalu itu sempat ngalamin 2 ruas tulang leher yang agak geser ya. Jadi intinya syaraf kejepit yang istilahnya mungkin Dr. Grace tahu kali ya, hypolordosis. Iya, hypolordosis. Biasanya daerah leher sini memang. Iya, kebetulan 2 ruas. Biasanya kalau kebanyakan begini nih nunduk. Iya, tapi ternyata itu berefek. Efek ke tangan, efek ke. Pasti. Aku tuh sempat berhenti dulu main piano selama beberapa bulan karena baru juga semenit gitu ya. Baru semenit main, nyut selesai. Ya, karena saraf kan mulai dari sini sampai ke ujung-ujung kan. Memang tahun lalu menjadi tahun yang rada down ya buat aku ya. Jadi kayak udah mengalami masalah rumah tangga dan kemudian aku harus mengalami keadaan seperti itu di badan gitu kan. Tapi nggak ada kayak gitu, kita tuh nggak menginikan aku ya, tidak menyurutkan aku untuk terus berkarya, untuk terus nulis, untuk terus bikin musik, untuk terus ngajar gitu. Semuanya itu ujian, hambatan. Nah sekarang gimana caranya kita bisa ngatasin itu semua gitu. Nah kalau soal membahagiakan diri sendiri,
membahagiakan diri sendiri, aku dengan berkarya itu aku juga sudah bahagia. Pasti tiap orang punya skenario masing-masing untuk membahagiakan dirinya. Betul, semua orang punya tujuan kebahagiaan masing-masing menurut perspektifnya masing-masing. Cara mencapainya juga beda-beda. Dengan kalau Tia kan dengan cara seperti itu, Tia merasa bahagia gitu. Nah itu yang mesti digali. Iya, memang. Jadi aku berkarya dengan segala macam cara. Misalnya kayak, oke, aku lagi pengen bikin lagu, ya bikin lagu gitu. Terus kalau misalnya lagi pengen nulis, ya udah aku nulis gitu. Aku nggak cuma di laptop doang gitu misalnya nulisnya, tapi juga di handphone gitu. Aku ketemu big idea dan aku ketemu plot dan aku ketemu logline dan aku ketemu oh ya ada karakter begini ya. Aku tulis di handphone. Jadi sebagai ini, bahkan dengan peristiwa kepahitan hidup itu aku tulis. Jadi aku tulis di handphone terus oh ya oke aku ngalamin peristiwa begini gitu. Jadi aku juga nggak perlu repot-repot mengingat terlalu dalam untuk untuk perasaan itu gitu. Jadi lebih kepada ya udah begitu pas jadi karya, jadi naskah, di layout, jadi novel, Pasti ya. Udah alhamdulillah kan. Benar. Gitu. Jadi itu yang aku lakukan ketika aku sedang down gitu atau mungkin butuh kebahagiaan gitu. Yang aku ngerasa bahwa kebahagiaan itu nggak cuma didapat dari pasangan aja kok. Gitu. Karena kadang-kadang kebahagiaan itu tuh ya kita create. Kita create. Kita create sendiri. Mau pasangan kita nggak bahagia, ya bodo amat. Tapi yang penting kita sendiri bahagia. Karena dengan kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain. Iya, itu poinnya ya. Jadi kita itu kalau enggak bahagia, terus kita bercita-cita mau membahagiakan orang lain, bisa, but it's fake sometimes. Iya. Betul kan? Itu. Ya. Jadi intinya kita dulu bahagia. Tapi bagaimana kita bahagia, tiap orang jalannya beda-beda. Ya let's say Tia tadi kan seperti itu ya, berkarya segala macam, dan itu enggak mudah. Ketika Tia tadi aku tanya, Tia gimana how to handle it ketika Tia jatuh? Tia bilang nggak ngapa-ngapain, kan Tia bilang begitu. Perasaan Tia begitu, perasaan Tia nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya pada saat itu Tia sedang mengassessment diri Tia. Tia sedang mengevaluasi. Makanya tadi Tia bilang apa nih yang bisa gue tulis? Apa nih? Tia lagi gali, Tia lagi berpikir gitu kan untuk menimbulkan sesuatu apapun dalam bentuk karya yang ternyata ketika Tia berkarya Tia bahagia, ya kan? Nah itu sebenarnya yang mau kita share ke semua perempuan, bahwa mungkin di luar sana banyak perempuan yang mengalami hal yang sama ya, kecewa dengan pasangan, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan dan lain-lainnya, tapi hanya sekedar blaming. Terus nunggu miracle hidupnya berubah. Enggak bisa, bener kan? Kalau misalnya kita nunggu, kita akan jalan di tempat. Betul. Sementara kalau aku nih dok, aku tuh bukan tipe jalan di tempat. I have to move forward. Itu yang ada di dalam aku. Kalau kita nggak move forward, anak-anak kita mau hidup kayak gimana? Gitu aja. Aku sampai sekarang. As simple as that. Dari pertama kali menjanda sampai sekarang, di fase kehidupan sekarang, aku cuma bilang gitu. Life terus must maju. go on. Kita harus hidup maju. Kalau misalnya kita tetap aja begitu, anak-anak kita mau makan apa? Betul. Anak-anak kita mau gimana hidupnya? Apakah kita mau menelantarkan anak-anak kita gitu? No way. Iya, betul. Nah, itu spirit inside itu berat. Ya, spirit inside itu nggak bisa muncul begitu aja kalau nggak punya kemauan. Betul. Ya, jadi biar bagaimanapun ya, perempuan itu harus physically healthy, ya, mindfully healthy. Dua-duanya, assess diri sendiri. Jadi ketika punya masalah, kita berpikir, oke, fine, minta waktu bahwa kita mau berpikir, kita mau diem aja, freeze, berpikir. Tapi bukan berarti diem. Kita mengevaluasi gitu kan. Terus apa yang terjadi sama diri kita, ya baik fisik maupun pemikiran, nggak boleh stuck. Iya, betul. Ya, nggak boleh stuck. Kita perempuan harus terus maju karena kita punya tanggung jawab. Betul. Tanggung jawabnya ada yang besar, ada yang kecil, ya depends lah ya. Tiap orang pasti punya tanggung jawab
at least paling nggak tanggung jawab buat membahagiakan diri sendiri. Bener kan ya? Betul. Oke, The Healthiers, gimana kira-kira kita bisa ambil pelajaran yang dalam banget loh sebenarnya dari Tia nih. Ya, oke, fine. Tadi kita udah dengerin apa yang Tia alamin ya. Aku bisa kasih gambaran buat kita semua perempuan ya, buat kita semua. Mungkin karena aku sisi ini dokter, kalau aku dalam sisi sebagai ustazah lain lagi nanti nih aku ceritanya gitu kan. Oke, kalau dokter nggak jauh-jauh mikirin healthy untuk fisik ya, even mind juga kan, dokter juga ada tempatnya di situ gitu kan. Nah, intinya adalah kita perempuan kalau mau fight ya, kalau mau ngadepin masalah, ngadepin dunia ini, kita harus strong, kita harus kuat ya. Kuat itu baik fisik maupun mental ya. Fisiknya gimana? Jangan terus dikit-dikit kita lemah gitu. Penyakit, setiap orang akan mengalami penyakit, kayak Tia tadi juga cerita ya, terus ada kejepit di sini, itu wajar, bisa aja ya terjadi. Tapi satu kuncinya, ketika kita mengalami satu penyakit, kita harus berpikir gimana gue fight dari penyakit itu yang pertama. Kedua, gimana gak kena penyakit itu lagi, ya kan? Jadi apa yang mesti dilakukan? Gak susah, sebenarnya very basic ya, hidup sehat aja, benerin lifestyle-nya. Memang sometimes ya, hidup sehat itu gak mudah. Contoh, tadi kita udah sempat ngobrol nih, sebelumnya kita udah sempat ngobrol, Tia itu kesulitannya tidur ya Tia ya. Iya, karena kan gimana tidak cukup 24 jam untuk berkarya tuh gak iya, cukup. Betul. Sayang sehari itu 24 jam. Kalau bisa ditambah 72 jam kalau perlu gitu kan. Ya, tapi it's a must ya. Jadi kita memang pada prinsipnya harus sayang sama badan kita juga. Ketika kita mau empower orang lain, empower ourselves first ya. Jadi jangan zolim sama diri kita. Ayo tidur. Harus disiplin. Ya, emang itu paling berat. Ya, kalau kita belajar nih belakang-belakangan ini bahwa ketika kita bilang gue mau tidur jam 10 sampai jam 5 pagi, jam 9 udah tutup tuh semua handphone, dan itu sebenarnya tuh biasa berat. Karena aku juga masih ada aja gitu buka-buka handphone. Tutup itu semua, matiin TV, paling kita pillow talk kalau emang punya pasangan, kita nggak ngapa-ngapain dan kita harus tidur, dan itu yang berat ketika kita mau ngejalanin satu sisi lifestyle yang benar ya. Tapi harus ya tidur yang benar ya, pemilihan makanan yang baik ya, exercise. Kenapa? Kan kita mau fight katanya. Kalau zaman dulu aku nonton film kungfu ya, kalau mau maju lawan musuh ya, mau nyerang lawan, tentu kita harus punya persiapan. Pernah sih dok, aku ini nyobain nih. Tidur on time jam 9 teng udah tidur gitu ya. Kebangun lagi dok. Ada inspirasi. Jadi aku harus ngetik atau aku harus buka. Itu kadang-kadang very typical as kalau either musician, art lah ya, orang-orang yang di art itu kalau udah ada kayak gitu kayaknya malah nggak bisa tidur ya. Ini langsung kerja langsung ya. Aja kalau nggak gitu nanti hilang. Inspirasinya kan susah dok. Ya, memang susah. Makanya aku bilang bukan berarti terus kita tidak berusaha. Ada saat-saat kita mengalami tadi inspirasi muncul, tapi kembali lagi back to basic. Kembali kita sayangin diri kita. Supaya apa? Kalau Allah ngasih kita usia sampai 80 tahun or sometimes 90 tahun, who knows, kita nggak tahu. Tapi kita tidak jadi beban buat orang lain, dan keinginan itu yang mesti kita jaga, bahwa kita ini tetap tidak menjadi beban untuk siapapun. Ya, jadi kita tetap sehat ya sampai usia kapanpun. Itu sebenarnya yang mau kita ajak ke semua perempuan. Jadi nggak ada ya mewek-mewek, bener ya Tia ya, nggak ada ya, nggak ada waktu buat nangis ya, nggak ada waktu buat mewek, nggak ada waktu buat nangis, bener ya. Tapi waktu untuk tetap sehat itu harus wajib. Oke, fine, jatuh bangun lagi. 10 kali jatuh
12 kali bangun. Iya dong. Bener kan ya? 1 kali jatuh 1000 bangun. Oh gitu. tuh lebih banyak lagi. Banyak kalau itu. Harus dong. Iya, gitu. semangat. Oke. The Healthiers, pokoknya saat ini waktunya Woman Empower Woman. Harus tetap sehat, jasmani, rohani. Bener kan ya Tia ya? Betul. Nggak ada waktu buat nangis. Oke? Sampai sekarang kita tetap harus semangat. Setuju? Harus, itu harus. Semangat ya. Thank you semua The Healthiers. Nanti kita ngobrol lagi sama Tia. Di sini Dr. Grace, The Lifestyle Clinic. No sugar please. No sugar please. Oke.